Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Mateus Dionistaka FMSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Nah, salah satu tugas utama seorang dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kali ini, izinkan saya menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Nah, sejak tahun akademik 2014 sampai tahun akademik 2024-2025, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah ekologi. Nah, sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan deskripsi mata kuliah dan tujuan dari mata kuliah ini. Nah, berikut ini merupakan deskripsi mata kuliah ekologi. Nah, mata kuliah ekologi adalah salah satu mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi yang dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Nah, adapun tujuan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun abiotik. Nah, teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mencakup tiga aspek. Yang pertama, aspek delivery, yang kedua aspek interaction, dan yang ketiga aspek assessment atau yang biasa disingkat DIA. Aspek yang pertama adalah aspek delivery. Aspek ini merupakan teknik penyampaian dalam pembelajaran seperti penyampaian kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, kontrak perkuliahan ini disampaikan pada pertemuan pertama di mana saya dan mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan selama semester, meliputi toleransi keterlambatan, sistem penilaian tugas, sistem pengumpulan tugas, pelaksanaan pembelajaran, dan kehadiran mahasiswa. Saya juga menyampaikan rencana pembelajaran selama satu semester dan di setiap pertemuan akan diawali dan diakhiri dengan doa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model problem based learning atau PBL, model case study, praktikum, dan diskusi kelompok. Nah, penggunaan ketiga metode ini akan disesuaikan dengan materi pembelajaran dan kondisi mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa lebih aktif dan saling berinteraksi dalam diskusi kelompok dan praktikum. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPL, yakni yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks dan menerapkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menguasai konsep statistika, biofisika, kimia organik, dan biokimia. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, mampu mengkombinasi penelitian kolaboratif dan pendidikan biologi
dan sains, serta menerapkan penelitian guna perbaikan mutu pembelajaran biologi. Nah, dari 6 CPL ini diturunkan menjadi sub CPNK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami kekhasan ekologi sebagai ilmu. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar ekosistem dari aspek struktural dan fungsional. Nah, ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ekologi ini, yaitu yang pertama, bukunya Odum dan teman-teman yang berjudul Dasar-Dasar Ekologi. Yang kedua, bukunya Sujoko dan teman-teman juga berjudul Ekologi. Dan buku yang ketiga penulisnya Moles dan teman-teman yang berjudul Ekologi Konsep dan Aplikasi. Nah, dari berbagai sumber seperti buku ajar, buku referensi yang saya gunakan, saya juga menggunakan jurnal yang relevan. Yang kedua adalah aspek interaksi. Pada aspek interaksi ini, saya berinteraksi dengan mahasiswa secara langsung melalui pembelajaran tatap muka di kelas, kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Nah, selain itu, kami juga berinteraksi melalui media WhatsApp group untuk sharing materi dan memberikan berbagai informasi terkait dengan perkuliahan yang akan berlangsung selama 16 pertemuan. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek asesmen atau penilaian, yaitu bagaimana saya mengukur atau menilai hasil belajar mahasiswa selama 1 semester berdasarkan apa yang sudah kami sepakati bersama pada saat kontrak perkuliahan. Nah, penilaian yang dilakukan meliputi kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan dengan bobot 10%, penugasan dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, sehingga ditotalkan menjadi 100%. Nah, mahasiswa juga melaksanakan evaluasi terhadap saya sebagai pengajar pada akhir semester yang bertujuan agar ada perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang akan terjadi pada semester berikutnya. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran yang menunjukkan interaksi saya dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa sebagai bukti pengajaran di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk semua. Baik, kita kembali bertemu dalam teknologi. Oleh karena itu, pada siang hari ini sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita, saya minta satu teman mahasiswa untuk berbicara bahwa usia. Jadi baik, sebelum mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa agar perkuliahan kami berjalan dengan lancar. Doa ini harapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berani berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih untuk usia yang sudah mengikuti kita dalam doa. Seperti yang pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kita hari ini terkait dengan teknologi, di mana grup CPNK-nya itu terkait dengan setelah mempelajari materi kita hari ini, mahasiswa dapat memahami tentang habitat akuatik air tawar, dan luarannya yaitu teman-teman mahasiswa dapat memahami tentang habitat air tawar dan juga air air. Oleh karena itu, kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu tentang ekologi air tawar. Baik, referensi yang saya gunakan dalam pertemuan kita hari ini
yaitu dalam buku terkait dengan dasar-dasar ekologi. Setelah itu buku yang kedua terkait dengan ekologi air tawar, dan referensi yang ketiga itu tentang kimia air. Jadi silakan teman-teman nanti di dalam perkuliahan kita bisa menggunakan referensi untuk panduan ke depan. Baik, itu mulai saja. Itu yang pertama terkait dengan perairan air darat. Tentu kita semua sudah mengetahui tentang perairan air darat, di mana menurut salah satu sumber pustaka yang saya gunakan, yaitu miliknya Otar tahun 1986, dia mengatakan bahwa semua badan air di permukaan bumi yang mengarah ke daratan dan garis pasang surut terendah baik tawar maupun payau itu kita kenal dengan perairan air darat. Dan perlu diketahui juga bahwa perairan secara umum itu dibedakan atas 4, yaitu yang pertama sungai, yang kedua danau atau bisa kita kenal dengan waduk, dan yang ketiga wetland, dan yang keempat estuari. Nah, lanjut lagi bahwa perairan itu dapat kita olah atau kita dapat budidayakan menjadi beberapa bagian yang saya coba buat di sini, yaitu ada 2, yaitu yang pertama kolam air tawar, dan yang kedua kolam air payau. Dapat kita bedakan lebih lanjut lagi kalau secara fisiologis untuk perairan umum yang ada di Indonesia itu dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama aliran besar yang besar dan memanjang mengalir secara terus menerus dari hulu menuju ke hilir. Kalau kita di Kabupaten TTS tentu kita kenal dengan kali. Dan yang kedua yaitu cekungan alami yang tentu terjadi secara alamiah ataupun secara buatan, yaitu pasti biasa kita kenal dengan cek dam. Kalau di Soe biasa kita kenal dengan cek dam atau dam, yang di mana nanti kalau pada saat musim hujan itu baru air tertampung dengan jumlah atau limit yang memungkinkan. Yang ketiga, suatu lahan yang jenuh air dengan kedalaman air tipikal kurang lebih dari 0 sampai 6 meter dan bersifat musiman maupun permanen. Kalau kita di sini biasa ada di bagian daerah yang itu masuk ke dalam, itu ada apa ya, kita di sini bilang disebut dengan cek dam buatan gitu. Atau ya nanti setelah itu baru diakhiri menuju ke sawah. Yang keempat, perairan yang berada di daerah peralihan antara perairan tawar dan perairan laut merupakan daerah transisi. Ini biasa kita kenal dengan muara. Teman-teman pasti sudah tahu, dan kita di sini di wilayah selatan, jadi tepat atau kita dengan Kobano, yang di situ banyak muara karena jarak dari Suai ke Kobano lumayan jauh. Saya percaya bahwa pasti teman-teman sudah bersama. Yang berikut kita dapat ketahui bahwa air itu dapat kita hitung jumlah unitnya. Jadi secara distribusi air dapat kita ketahui berdasarkan juga dengan volumenya, juga persentasenya. Baik, mari kita lihat secara mendetail. Kalau dalam suatu area untuk air tawar yang mengalir atau kita kenal dari sungai, itu biasa debitnya dalam satuan kalau dia sekali mengalir itu 125 meter per kubik. Dan kalau kita totalkan dia dapat 900%. Tapi kalau kita hitung maka dia dapatnya 0,009. Setelah itu
air yang sudah tersanitasi atau dia sudah melewati proses pembersihan, itu biasa dalam suatu area dia kurang lebih 100 empat. Setelah itu ada sungai. Nah, kalau kita di sini sungai Mulemina, setelah itu jenisnya yang lebih besar, itu kurang lebih 1000,25 meter per kubik. Jadi debitnya lebih besar daripada debit yang ada kali, dia lebih besar. Setelah itu air dalam tanah, itu groundwater, itu kurang lebih kalau sumur, contohnya sumur, itu debitnya 67 meter. Jadi dia sedikit lebih kecil daripada yang mengalir di dataran paling atas. Setelah itu kalau kita lihat lagi yang ice yang mencair atau glacier, itu dia lebih besar, kurang lebih 29,200 meter kubik. Jadi kalau dia sekali mengalir, kecepatan air dengan debit besaran air lebih besar. Nah, kalau kita totalkan untuk sekali jumlah air semua yang mengalir menuju ke laut, nah plankton ini bergerak, maka ikan ini sebagai sumber makanan. Dia pungap-pungap lalu dia makan. Dari mana makanan itu terjadi? Di insan. Nah, ketika makanan ini tersaring di insan, maka dia sebagai, kita kenal dia sebagai konsumen. Lalu ikan bisa dimakan saja oleh kura-kura. Kura-kura juga bisa makan ikan. Jangan pikir kura-kura tidak bisa makan ikan. Kura-kura makan ikan, atau ikan makan ikan, itu bisa terjadi. Nah, setelah proses ini terjadi, maka di bawah meselis pasti ada pengurai di bawah. Nah, ketika pengurai ini mengurai akan sisa hasil metabolisme daripada hewan ini, tanaman kembali menyerap sisa metabolisme tadi digunakan untuk proses hidup. Jadi siklus rantai makanan itu terus berputar. Yang ketiga, komunitas tadi tentang lentik. Sekarang kita tentang lentik. Nah, seperti ini. Saya kira kalau lentik kita kenal dulu yang pertama. Ini lentik itu apa ya? Yang boleh tahu? Maksudnya? Lentik itu tidak bergerak. Oke, mari kita lihat kalau lentik itu tidak mengalir. Dia dibagi atas beberapa zona. Itu yang pertama zona literal, yaitu bagian atas. Yang kedua zona lentik. Jadi kalau lentik itu dia lebih tepatnya kepada air yang mengalir, misalnya bukan yang tidak mengalir. Jadi ketika dia dibagi berdasarkan zona, ini kita bisa tahu bahwa zona litoral itu bagian atas permukaan, lebih dekat dengan daratan. Kalau zona limetik itu bagian tengah-tengahnya. Kalau zona profundal itu sudah bagian ke dalam. Jadi mari kita lihat wilayah berair dangkal penetrasi cahaya mencapai dasar perairan itu kita kenal dengan namanya zona litoral. Kalau zona limetik itu wilayah perairan terbuka dari permukaan air sampai kedalaman kompensasi, atau dikenal juga dengan kedalaman di mana nilai fotosintesis itu seimbang dengan respirasi. Kalau sudah zona profundal itu maka dikenal dengan dasar perairan atau lapisan air yang tidak mendapatkan penetrasi cahaya matahari. Nah, sampai di sini dulu saya bentuk kita dalam 3 kelompok untuk kita 2 kelompok saja. 2 kelompok untuk kita berdiskusi dan setelah itu kita presentasi. Kelompok yang pertama itu berdiskusi tentang habitat lentik, dan yang kedua berdiskusi tentang lentik.
Jadi silakan teman-teman bentuk kelompok. Dua kelompok kita bagi saja, ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Silakan. Sesuai dengan LKP-nya yang sudah saya bagikan. Silakan duduk. Baik, kita dengarkan presentasi dari kelompoknya satu dan kelompok dua. Silakan, kelompok satu. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang air tenang atau disebut juga dengan letik. Air tenang adalah perairan diam, hampir tidak bergerak. Nah, air tenang ini contohnya seperti danau, kolam dan waduk. Nah, adapun ciri-ciri pada air tenang yang pertama yaitu air tenang nyaris tidak mengalir. Yang kedua, cahaya matahari menembusi ke dalam perairan. Yang ketiga, lapisan air bisa memiliki suhu dan oksigen berbeda. Yang keempat, tumbuhan air mudah tumbuh di permukaan. Nah, adapun komponen di sini ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen yang pertama yaitu biotik terdiri dari produsen. Produsen ini yaitu fitoplankton, yaitu tumbuhan air, terus contohnya teratai dan eceng gondok. Nah, konsumen contohnya seperti ikan gurame, lele, serangga air, dan kecobong. Yang berikut ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini seperti air, suhu, kandungan nutrisi yang terdapat di dalam air, dan cahaya. Nah, adapun manfaat dari air tenang yang pertama digunakan untuk irigasi dan cadangan air seperti yang tadi dijelaskan bahwa bisa digunakan untuk air minum. Yang kedua, tempat hidup ikan dan tumbuhan air. Yang ketiga, dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok dua. Silakan, langsung saja. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok satu, yaitu mikroorganisme apa saja yang hidup di air tenang. Jadi baik, kami langsung menjawab. Mikroorganisme yang hidup di air tenang seperti yang kami jelaskan tadi, ada tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai. Yang berikut ada ikan, nah seperti ikan lele dan ikan gurame. Sekian dari kami, mungkin ada tanggapan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, silakan kelompok dua. Tanggapan kembali. Pas. Baik, dengan demikian maka presentasi kelompok satu telah selesai. Kita kasih aplaus dulu. Silakan kita ke kelompok dua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan menjelaskan sedikit mengenai air mengalir atau yang biasa dikenal dengan zona nekrotik. Nah, air mengalir ini merupakan air yang terus-menerus bergerak atau memiliki arus yang jelas, seperti mata air, sungai, dan air terjun. Nah, air mengalir ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, arus yang bervariasi dari lambat hingga deras, lalu kadar oksigen terlarut yang tinggi, kemudian distribusi suhu dan hara, lalu terdapat organisme seperti ikan-ikan yang kuat berenang, misalnya ikan mas dan ikan gabus, lalu terdapat juga tumbuhan air yang memiliki akar yang kuat, misalnya tumbuhan paku dan juga bambu. Nah, air mengalir ini juga memiliki peran ekologis, yaitu berperan sebagai penampung dan pengalir air hujan, lalu sebagai sarana transportasi, irigasi, lalu sebagai mata pencaharian, lebih tepatnya pada perikanan, lalu tempat rekreasi, dan juga sebagai PLTA. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok dua seluruh kita ini. Ada pertanyaan dari kelompok satu? Silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan air mengalir, serta seperti apa ciri-ciri air mengalir, serta jelaskan komponen abiotik maupun komponen biotik yang terdapat dalam air mengalir. Silakan kelompok
Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, air mengalir adalah air yang terus-menerus bergerak dari satu tempat ke tempat lain karena adanya gradien gravitasi atau tekanan. Nah, ciri-ciri air mengalir yaitu memiliki arus atau aliran yang konstan, kadar oksigen terlarut, tidak mudah mengendap sedimen, dan memiliki kemampuan membawa dan mengangkut materi. Nah, contoh komponen abiotik seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Terus, contoh komponen abiotik itu seperti air, lingkungan sekitar, dan substrat dasar. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Pas? Pas. Baik, terima kasih. Kita kasih pos untuk kelompok 1. Baik, teman-teman, kita telah selesai. Jadi, sudah selesai dari sisi diskusi. Ada yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan pertemuan kita hari ini terhadap materi kita hari ini terkait dengan habitat air tawar. Salah satu disilakan, ada yang memberikan kesimpulan. Nike, disilakan. Pas. Lucia. Jadi baik, terima kasih. Hari ini kita belajar materi tentang ekosistem air tawar. Nah, di ekosistem air tawar ini dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis air. Yang pertama ada air mengalir dan air tidak mengalir atau air tergenang. Nah, ada pun salah satu contoh air mengalir seperti sungai, sedangkan pada air yang tidak mengalir atau tergenang seperti danau. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk saya menyimpulkan untuk kita sekalian bahwa ketika kita belajar terkait dengan habitat air tawar, maka kita harus mengetahui tentang yang pertama manfaatnya, yang kedua ada faktor-faktor pembatas di dalam habitat air tawar itu sendiri, dan yang ketiga kita perlu mengetahui terkait dengan ekosistem air tawar itu. Jadi ketika kita mengetahui ekosistem, hal yang pertama kita harus mengetahui terkait dengan habitat air tawar itu. Apa-apa saja yang ada di dalam habitat air tawar itu. Dan yang kedua, perlu kita ketahui bahwa siklus rantai makanan ini tidak hanya terjadi pada tanaman yang ada di darat maupun hewan yang ada di darat, tetapi di dalam air pun itu juga terjadi pola rantai makanan yang tidak pernah putus dari waktu ke waktu, tetap ada sampai yang sekarang. Dan yang kedua, yang terakhir, bahwa air tawar itu ada dua, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Lucia, bahwa komunitas ada dua, itu yang pertama komunitas lentik dan komunitas endut. Jadi air yang mengalir dan air yang tidak mengalir. Maka demikian pertemuan kita hari ini. Saya percaya bahwa kita semua telah mengerti akan materi kita hari ini, dan silakan teman-teman nanti kembali ke tempat di rumah masing-masing, di kos bisa ketemu, pasti sudah membedakan antara air yang mengalir dan juga air yang tidak mengalir. Demikian, kalau masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, maka kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu dengan topik materi yang berbeda, yaitu habitat air payau. Terima kasih. Tugas nanti silakan cek di LMS masing-masing. Demikian. Ada kita tutup dengan doa. Silakan salah satu mahasiswa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama melakukan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Engkau memberkati kami dalam perjalanan, kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Selamat.